Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu taala Asy-Syaikh Abdul Malik Ibnu Ahmad Ramadhani Al-Jazairi fi kitabih Sittu Dirar min usuli ahli al-athar. Wa syirku huwa awal muharramat allati yanhallahu anha kama fi qouli jalla wa ala qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum qul ta'alau a'udzu billahi minasy syaithanir rajim qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa awwalu wasiyatin qaddamaha Luqmanu li ibnihi annahu qala ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim wa ihtimamatun nasi tatafawut wa innama tu'limu minhum inda husrajatir ruhi fi wasiyatil mayyiti lil hayyi faminhum man yusi zawjatahu bimalihi wa minhum man yusi habibahu biwadhifatihi wa sultanihi wa minhum man yusi waladahu bi ikhwanihi. Hasbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita mulai dari halaman 15, paragraf sebelum terakhir. Wasyirku huwa awlal muharramat. Berkata Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi, wasyirku huwa ulal muharramatil lati yanhallahu anha. Syirik adalah larangan pertama yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya Al-Qur'anul Karim, perintah pertama adalah perintah bertauhid yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Kemudian larangan pertama juga dalam Al-Qur'an itu adalah larangan melakukan kesyirikan. Pada ayat yang kita bacakan pada minggu yang lampau, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Setelah Allah perintahkan kita menyembah hanya kepadanya, Allah melarang kita menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Karena itulah beliau mengatakan wasyirku huwa ulal muharramatil lati yanhallahu anha. Syirik adalah larangan yang pertama kali Allah SWT larang. Kama fi qauli jalla wa ala, sebagaimana juga yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 151, qul ta'alau, katakan wahai Muhammad, marilah, atlu ma harrama rabbukum, kubacakan kepada kalian apa-apa yang diharamkan Tuhan kalian. Haram itu banyak sekali perkara-perkara yang haram. Maka yang pertama kali Allah haramkan dan dialah yang tertinggi adalah Allah haramkan adalah kesyirikan. Itulah larangan yang pertama. Sebagaimana perintah Allah itu banyak, maka perintah yang pertama adalah perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa awwal wasiyatin qaddamaha Luqmanu li ibnihi. Wasiat yang pertama kali yang dihidangkan oleh Luqman kepada anaknya, disampaikan Luqman kepada anaknya, anqala, tatkala Luqman berkata, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang begitu agung. Pada pekan yang silam telah kita bahas mengenai tauhid dengan pembagiannya, demikian juga syirik dengan pembagiannya. Syirik dalam hal uluhiyah, syirik dalam hal rububiyah, syirik dalam hal asma wa sifat. Kita lanjutkan, wahtimamatun nasi tatafawat. Adapun perhatian yang ditumpahkan manusia, yang dicurahkan manusia berbeda-beda. Manusia memiliki perhatian yang beda-beda. Wa innama tu'lamu minhum inda
hashrajatir ruh. Tetapi sesungguhnya akan diketahui apa yang paling berharga bagi seseorang, apa yang paling dia pentingkan tatkala ruhnya akan keluar dari dalam dirinya. Ini yang akan menjadi standar sebenarnya apa ambisi seseorang. Handphone saya ini, mikrofon saya jelas? Jelas. Kata beliau, ihtimamatun nasi tatafawat. Perhatian manusia yang mereka curahkan padanya berbeda-beda. Ya, ada yang perhatiannya pada perusahaannya, pada perdagangannya, ya, pada dunianya, pada jabatannya, pada anaknya, pada istrinya, macam-macam. Berbeda-beda. Wa innama tu'lamu minhum inda hashrajatir ruh. Tetapi standar diketahuinya seseorang apa yang menjadi terpenting dalam hidupnya, apa ambisinya, itu tatkala ruhnya akan keluar dari dalam badannya. Fi wasiyatil mayyit lil hayy. Tatkala seseorang akan meninggal, apa yang diwasiatkan kepada keluarganya yang masih hidup, itulah akan tampak. Bahkan kita katakan ambisi seseorang bukan hanya wasiat yang akan dia tinggalkan sebelum matinya. Bahkan ambisi seseorang akan melahirkan ucapan apa yang keluar terakhir dari dalam dunia ini. Yang ambisinya dunia, yang keluar adalah ucapan dunia. Lihatlah kitab Ad-Da' wa Dawa. Ibnu Qayyim menyebutkan banyak orang yang dikatakan kepadanya dalam keadaan sakarat, qul la ilaha illallah, dia berkata hadza rakhis, barangku ini murah, ini obral, ini harganya ya harta, banting harga. Subhanallah, ini baju harganya murah, ini saya jual rugi. Ya, dikatakan kepada sebagian mereka qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, maka dia berkata, mana jalan ke kamar mandi munjab? Sebagaimana kisah yang dimuat oleh Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah, seorang yang telah tua renta, ya, datanglah seorang budak wanita belia yang cantik jelita. Dia melihat pintu rumah orang tua ini mirip dengan kamar mandi, maka dia bertanya, mana kamar mandi? Ke arah kamar mandi munjab. Dikatakan ini rumahnya sendiri. Masuklah sang wanita itu, kemudian dia kunci pintu tersebut. Subhanallah. Dan dia ingin zinahi perempuan ini. Berkatalah seperempuan, tunggulah sejenak. Ya, alangkah indahnya jika kau keluar sebentar. Kau siapkan untuk kita nanti setelah ya kita berpetualang cinta. Kau siapkan minuman, makanan. Pergilah sebentar. Dan dia pergi dan dia lupa mengunci pintu. Ketika dia pergi, keluarlah perempuan ini. Ketika dia pulang, dia tidak dapati perempuan ini. Dia seolah-olah tergila-gila. Subhanallah. Sebentar-sebentar dia katakan, suara perempuan tersebut, mana? Ke arah kamar mandi fulan. Mana? Ke arah kamar mandi fulan. Ketika mau matinya dikatakan kepadanya la ilaha illallah, dia katakan, mana sih arah kamar mandi fulan? Mana ke kamar mandi munjab? Subhanallah. Dia ulang-ulang ya perkataan perempuan ini. Maka kita katakan ihtimamatun nasi tatafawat. Ya, ambisi manusia berbeda-beda. Tapi ambisi tersebut akan muncul mencuat kapan? Tatkala seseorang mau meninggal. Adapun ahlul iman, akhir kehidupan mereka ada yang mengatakan la ilaha illallah, ada yang baca Qur'anul Karim. Subhanallah, yang mengakhiri hidupnya dengan membaca Qur'anul Karim, yang baca hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Begitulah manusia. Syekh Albani rahimahullah di akhir kehidupannya dalam kondisi sakarat, tiap kali dia siuman daripada pingsan, dia perintahkan murid-muridnya membacakan kepadanya hadis-hadis sahih ataupun hadis dhaif yang telah dia tuliskan. Subhanallah. Begitulah manusia. Jadi bukan hanya wasiat yang akan menjelma apa menjadi pesan terakhir, bahkan ucapan. Subhanallah. Ada seseorang dikatakan kepadanya qul la ilaha illallah, dia mengatakan tintana tintana. Ya, dia dengungkan lagu-lagu. Subhanallah. Dan dia meninggal dengan lagu-lagu tersebut. Faminhum man yusi zaujatahu bimalih. Ada orang yang sibuk mewasiatkan istrinya dengan hartanya. Ini hartaku, kuwasiatkan kepadamu. Ya,
pada tempat fulan, ruko kita ada sekian, toko kita sekian, rumah-rumah kita sekian, ya. Wa minhum man yusi habibahu bi wadhifatihi wa sultanih. Ada yang mewasiatkan kekasihnya, ya, anaknya, putranya dengan kekuasaan yang dia kuasai. Setelah saya mati kau pegang kekuasaan ini, jangan ambil, jangan diambil orang, jangan berikan kepada orang lain. Sebelum dia mati telah disiapkan putranya menjadi penguasa. Subhanallah. Begitulah kita lihat, ya. Ketika dia menjadi orang nomor 1, orang nomor 2, dia akan siapkan putra penggantinya. Begitulah manusia, ya. Wa minhum man yusi waladahu bi ikhwanih. Di antara orang ada yang mewasiatkan kepada anaknya untuk memperhatikan saudara-saudaranya. Begitulah seterusnya. Nah, wa afdaluhum man yusal 'abda bi rabbih. Man yusi وأفضلهم من يوصي العبد بربه ولذلك كان التوحيد وصية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عند موتهم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Jadi manusia akan memberikan wasiat sesuai apa yang dianggapnya paling penting dalam hidupnya. Ada yang mewasiatkan keluarganya dengan dagangannya, perusahaannya, macam-macam. Ya. Wa afdaluhum, yang paling utama di antara manusia, man yusil 'abda bi rabbih, yang mewasiatkan seorang hamba agar menyembah Tuhannya. Walidzalika kana at-tauhidu wasiyatal anbiya. Karena itulah tauhid adalah wasiat para nabi. Yang paling utama adalah orang tua mewasiatkan kepada putranya agar jangan sampai kau rubah-rubah agamamu, jangan sampai kau mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Jangan sampai kau sekutukan Allah Subhanahu wa taala setelah matiku. Ini wasiat termulia, ini wasiat yang paling utama, dan itu yang dikerjakan para nabi. Qala Allah Ta'ala, ya, ketika para nabi akan meninggal, itu yang mereka wasiatkan. Di antaranya Allah menceritakan kepada kita dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 132 dan 133, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan wasiat, dan Ibrahim telah mewasiatkan dengan kalimat tauhid kepada anaknya. Demikian juga Yaqub mewasiatkan kepada anak-anaknya. Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya Ismail, Ishak, dan Ishak mewasiatkan kepada anaknya Yaqub. Yaqub pun mewasiatkan kepada anak-anaknya. Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Inilah wasiat yang paling utama. Allah mengatakan, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut. Apakah kalian menyaksikan bagaimana tatkala kematian menjemput Yaqub? Idh qala li banihi, tatkala Yaqub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah saya? Apakah kalian menyembah batu? Apakah kalian menyembah hantu? Apakah kalian menyembah kayu? Apa yang kalian sembah? Qalu, mereka menjawab, na'budu ilahak, kami menyembah Tuhanmu.
Wa ilaha abai, kami menyembah Tuhan nenek moyangmu Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidah, dialah Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, hanya kepadanya lah kami berserah diri. Inilah wasiat yang paling utama, dan inilah wasiat para nabi, dan ini pula wasiat para wali-wali Allah, orang-orang saleh dari umat ini kepada anak-anaknya. Naam. Walihada kana du'atu ila tauhid afdalu du'atu wa ashrafuhum. Afdalu du'ati wa ashrafahum. Lianna da'wata ila tauhid hiya da'watun ila a'la darajatil iman. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun min syu'ubil iman. Nah, beliau Syekh Abdul Malik masih menjelaskan kepada kita tentang ad-durratul ula, permata pertama, yaitu ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amal untuk Allah, dan ikhlas itu ada pada tauhid. Ini yang beliau lanjutkan penjelasannya. Walihada, pada pekan yang lampau kita jelaskan bahwa tauhid itulah pondasi dasar. Barang siapa yang ingin membangun bangunan, hendaklah dia kokohkan pondasi dasarnya. Walihada, oleh karena itu, suara anak jelas di belakang, jelas ya. Perasaan anak nggak enak mikrofonnya ini, capek saya. Nggak ada yang bisa setel ini, nggak sebagaimana biasa. Walihada, oleh karena itu, kana ad-du'atu ila at-tauhid afdhalud du'ati wa asyrafahum. Oleh karena itulah para dai-dai yang mengajak manusia kepada tauhid, maka merekalah sebaik-baik dai, merekalah semulia-mulia dai. Lebih hilang suara saya lagi. Kita melihat dakwah di lapangan, banyak sekali orang menyeru ya kepada berbagai macam daripada perkara-perkara Islam. Ada yang seruannya hanyalah menyeru kepada hati dan hati, hati dan hati, hati dan hati, hati-hati. Qulub, tambah tak enak suaranya. Sibah ini. Abu Faros, hadakallah. Ada yang menyuruh manusia ya kepada akhlak, akhlak dan akhlak. Tak pernah dia pedulikan. Ini baru mantap suaranya nih. Udah mantap. Dikit lagi. Sampai di mana tadi? Banyak iklan malam ini. Ya. Oke. Toyib. Sampai di mana, Endra? Ada yang menyuruh kepada akhlak. Tak peduli orang mau tungging balik dalam gelimang kesyirikan, orang mau menyembah hantu, mau menyembah kuburan, tak peduli. Akhlak. Ada yang menyeru kepada khilafah, harga mati khilafah, tak bergeming daripada khilafah. Orang mau tenggelam dalam riya, tak peduli. Syirik besar, menyembelih untuk selain Allah, tak peduli. Ya. Ada yang menyuruh manusia kepada parlemen, kursi jabatan, kekuasaan, macam-macam seruan-seruan dai. Ya. Tapi yang paling utama, wa afdaluhum, merekalah dai-dai yang menyuruh manusia kepada tauhid. Karena ini akar, karena ini pondasi, ya. Yang di atasnya dibangun segala macam amalan-amalan. Lianna ad-da'wata ila at-tauhid hiya da'watun ila a'la darajatil iman. Karena menyuruh manusia kepada tauhid, menyuruh manusia kepada tingkatan tertinggi daripada tingkatan-tingkatan iman. Karena iman bertingkat-tingkat, yang tertingginya adalah tauhid. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un, iman itu 70 cabang lebih. Atau bid'un wa sittuna syu'batan, atau 60 cabang lebih.
fa afdaluha la ilaha illallah, yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Inilah cabang yang paling utama. Wa adnaha, yang terendah adalah imatatul adza 'anit tariq, yang senantiasa berupaya menjauhkan segala sesuatu yang dapat menyakiti orang di jalan. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman, dan rasa malu adalah bagian daripada cabang-cabang keimanan. Maka di sini yang tertinggi apa? Tauhid. Maka yang paling utama di antara para dai adalah yang tak pernah melupakan tauhid. Bicara tentang adab pun pasti nyangkut tauhid. Bicara tentang khilafah pun nyangkut tauhid. Bicara tentang fikih pun nyangkut tauhid. Tak pernah lepas tauhid. Subhanallah. Bahkan kalau dia mengajarkan anak-anak apapun pelajaran biologi, tak lepas tauhid. Subhanallah. Fisika, kimia, tak lepas tauhid. Subhanallah. Apapun yang dia dakwakan, dia serukan, pasti di sana tauhid tak akan pernah lepas. Perhatiannya tauhid. Bukan maknanya kita enggak bicara yang lain-lain. Di masjid ini kita bicara banyak hal. Di sini kita bicara tafsir, di sini kita bicara hadis, di sini kita bicara fiqih, di sini juga kita bicara tauhid. Subhanallah. Ya, tapi jangan sampai tauhid dilupakan, apalagi diabaikan, apalagi dianggap tauhid memecah belah orang. Jangan bicara-bicara tauhid lah. Jangan ganggu-ganggu syirik. Ya, jangan ganggu-ganggu dan sebut-sebut ini syirik. Ya, ini tauhid, nanti orang berselisih, nanti orang berbeda pendapat, nanti orang bertikai. Biarkan saja. Yang penting kita kumpul ramai-ramai. Yang penting kita jalan bersama bareng. Yang ini mau nyembah kuburan, ini mau nyembah hantu, ini bergantung jimat, bergantung pada keris, ini bergantung kepada sapi. Biarkan. Tak benar. Subhanallah. Ini keliru dan fatal. Ya. Qala an-Nawawi, na'am iqra. قال النووي رحمه الله تعالى وقد نبه صلى الله عليه وسلم على أن أفضلها التوحيد المتعين على كل أحد والذي لا يصح شيء من شعب إلا بعد صحته. نعم. قال النووي رحمه الله. Berkatalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dari mazhab Syafi'i, yang terdepan dalam mazhab Syafi'i, yang paling alim daripada ulama-ulama Syafi'iyah, ahlu tahqiq. Wa qad nabbaha sallallahu alaihi wasallam ala anna afdalaha tauhidu al-muta'ayyan ala kulli ahadin. Nabi telah mengingatkan dalam hadis ini bahwasanya yang paling utama adalah seruan kepada tauhid yang wajib bagi setiap orang. Walladzi la yasihu syai'un minasy-syu'abi illa ba'da sihhati. Karena segala macam cabang-cabang iman, yang berapa tadi jumlahnya? 70 lebih atau 60 lebih, semuanya tak akan dapat diterima, tidak akan sah semua cabang-cabang iman kecuali tegak di atas tauhid. Pergi haji pun dia tak guna, andai kata terjerumus dalam kesyirikan. Ya, sebelum pergi haji nanya kepada dukun dia dulu, Pak dukun, hari apa saya berangkat? Contoh saja. Sebelum pergi haji dia siapkan jimatnya terlebih dahulu. Sebelum haji ya punya i'tiqad, nanti di kuburan baki aku akan ambil tanah kuburan. Subhanallah. Macam-macam. Nanti ketika di Ka'bah, nanti ketika macam-macam. Ya. Macam-macam seruan manusia, macam-macam yang dilakukan manusia. Subhanallah. Apapun yang mereka lakukan daripada ibadah, jika tidak bertumpu di atas tauhid yang benar, semuanya sia-sia. Subhanallah. Naam. Qultu bal hadhihi syu'abu la tathbutu fi qalbi imri'in wa la tathmiru ala jawarihi wa la tuthmiru ala jawarihi illa bihasabi ma qama bil abdi li hadhihi al kalimati thayyibati min ma'anin. Nah, qultu, berkata Syekh Abdul Malik Ramadhani, bal hadhihi syu'abu la tanbutu fi qalbi imri'in. Bahkan semua cabang-cabang keimanan ini tak akan pernah tumbuh dalam hati seorang mukmin. Wala tuthmir, apalagi memberikan buah.
ala jawarihi, yang terwujud dalam segala macam perbuatan-perbuatan anggota tubuhnya, illa bihasabi ma qama bil 'abdi li hadhihi al kalimati thayyibati min ma'anin, kecuali ya bagaimana porsi dan posisi kalimat thayyibah, kalimat tauhid bersemayam di dalam hatinya yang dipahaminya makna-maknanya. Semakin tinggi pemahaman terhadap tauhid, semakin dahsyat akan membuahkan amal. Subhanallah. Semakin dahsyat akan membuahkan amal. Ya. Semakin dahsyat anggota tubuhnya beramal karena begitu dalam pengetahuannya tentang tauhidullah tabaraka taala. Naam. ولأن إصلاح التوحيد من الدين بمئة إصلاح القلب بمثابة ولأن إصلاح التوحيد من الدين بمئة بمثابة بمئة لا إصلاح القلب بمثابة بدرجة بمثابة إصلاح القلب من الجسد. ففي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي قلب. ولأن إصلاح التوحيد من الدين, karena upaya memperbaiki tauhid bagian daripada agama, bimathabati islahil qalbi minal jasad, sama perumpamaannya dengan upaya seseorang memperbaiki hatinya, ya, yang mana hati tersebut bagian daripada jasadnya. Tauhid bagian daripada agama. Memperbaiki tauhid memperbaiki semua agama, memperbaiki hati memperbaiki semua jasad. Kalau antum dengar kajian herbal, ya, ustadz kita, ya, hafizahullah tabaraka taala, Ustaz siapa? Abu Muhammad, senantiasa dia katakan dari hati berpangkal segala macam penyakit, ya enggak? Selalu. Dan dia selalu anjurkan hati ini akan menjadi kuat dengan bukan hanya dengan memakan segala macam bentuk makanan yang sehat, itu bagian daripadanya, tapi yang lebih dalam daripada itu adalah bagaimana hati ini terisi dengan iman, terisi dengan ilmu. Yang dia selalu ingatkan ini ada pada majlis para tulabul ilmi, para da'i di sana majlisnya. Ya atau enggak? Salah yang saya ucapkan? Enggak salah. Subhanallah. Ya, dari sini berpangkal kesehatan seseorang. Subhanallah. Hati yang sehat maka akan melahirkan, ya, anggota tubuh yang sehat pula. Tapi hati yang sakit melahirkan anggota tubuh yang sakit pula. Demikian jugalah agama. Tauhid yang sehat yang benar melahirkan agama yang benar. Tauhid yang rusak melahirkan cara beragama yang rusak yang ditolak. Fa fi hadits Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dalam hadis Nu'man bin Bashir semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, ala, ingatlah, wa inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada satu gumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, jika segumpal daging ini baik, baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, jikalah rusak maka rusaklah seluruh jasad. Ala wahyal qalbu, maka dialah hati. Demikian juga iman. Jika demikian juga dengan akidah, demikian juga dengan tauhid. Apabila dia rusak, rusaklah semua cabang-cabang amal. Salatnya tak ada gunanya, sia-sia. Zakatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, semua sia-sia. Naam. Wa fihi dalilun wadihun ala anna islah at-tauhid alladhi yantaliqu asluhu min al-qalbi wa huwa aslu kulli islahin wa 'azamihi. Naam. Wa fihi dalilun wadih, dan ini menunjukkan hal yang nyata sekali ala anna islahat tauhid, mereformasi nilai-nilai tauhid, memperbaiki tauhid, alladzi yantaliqu aslu minal qalbi, yang mana tentunya tauhid ini akan berangkat dasarnya dari dalam hati, huwa aslu kulli islahin, dialah pusat daripada segala macam yang akan direformasi setelahnya, wa a'zamihi, dan itu yang paling agung.
Orang selalu mendengungkan reformasi, KKN segala macam. Jika tauhidnya keropos, tak ada gunanya. Ya, tahun 98 disuruhkan ya KKN, jatuhlah ketika itu rezim ya fulan. Kemudian apa yang terjadi? Apakah berhenti KKN? Tidak. Subhanallah. Akar masalah bangsa ini ada pada tauhid. Dan akar seluruh masalah umat Islam sedunia ada pada tauhid. Subhanallah. Ya, tauhid yang benar akan meredam segala macam bentuk kemaksiatan. Kalau tauhidnya benar, mungkin jadi tukang begal? Mustahil. Takut kepada Allah. Itu mana pemuda-pemuda tukang begal bersimpuh di hadapan para ulama? Tak makan mereka kajian-kajian tauhid. Itu para koruptor, andai kata berdekam dalam dirinya tauhid, tak akan mungkin dia korupsi. Subhanallah. Tak akan mungkin orang menipu, tak akan mungkin segala macam tindakan kriminal, narkoba, apapun juga, tak akan mungkin dapat tegak jika dalam dirinya ada tauhid yang kuat. Dialah imunisasi, dialah imun, membuat seorang kebal daripada segala macam godaan-godaan syubhat dan syahwat. Jika tauhidnya benar, tak akan mungkin laku dakwah kaum Rafidhah, tak akan mungkin laku dakwah kaum Khawarij. Mustahil. Subhanallah, mereka gulung tikar. Karena pondasi ini wallahi sedikit yang memperhatikannya dari para dai, mungkin ribuan ya para dai, tapi menyentuh perkara tauhid sedikit. Yang ada adalah para dai sibuk berbincang pada politik praktis, memilih si fulan, menjatuhkan si alan. Subhanallah. Jadilah masjid-masjid menjadi tempat orasi untuk menaikkan si fulan, menjatuhkan si alan. Allahu Akbar. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang Allah rahmati. Subhanallah. Mana tauhid diajarkan? Ya. Nah. وعلى هذا فإن جميع الدعوات القائمة على دعوى الإصلاح والتي لا تركز على التوحيد ولا تنطلق منه يصيبها من الانحراف بحسب بعدها من هذه الأصل العظيم كالذين أفنوا أعمارهم في إصلاح معاملة الخلق فيما بينهم ومعاملتهم للخالق أي معتقدهم فيه مجانب لهدي السلف الصالح. وعلى هذا, ini paragraf terakhir untuk malam hari ini supaya antum tenang. Panjang kali kapan berhenti ini. Ini paragraf terakhir malam hari ini. Wa ala hadza, oleh karena itu, fa inna jami'ad da'awatil qa'imati ala da'wal islah, semua dakwah-dakwah yang berusaha untuk memperbaiki kondisi umat Islam, memperbaiki kaum muslimin, semua seruan-seruan, semua cara dengan berbagai macam ragam coraan yang berupaya untuk mengembalikan kejayaan Islam, tapi wallati la turakkizu ala tauhid, tak pernah mereka ambil bagian membahas tentang tauhid. Wala tantaliqu minhu, bahkan semua dakwah ini tak pernah berangkat daripada tauhid. Sebagian dakwah khilafah, tauhid enggak pernah dibahas. Subhanallah. Akhlak, hati, macam-macam. Ya. Sebagian dakwah taghut saja, tak pernah dibahas tauhid. Subhanallah. Ya, nama-nama Allah, sifat-sifatnya bagian daripada tauhid, tak menjadi bagian pembahasan. Tauhidul ibadah tak menjadi bagian bahasan. Yang dia bahkan sebagian daripada mereka kaum Khawarij yang mengatakan yang lebih berbahaya daripada syirkul kubur, syirkul qusur. Subhanallah.
dalam suatu YouTube yang diunggah. Orang ini tak perlu saya sebutkan namanya. Apa dia katakan? Yang lebih berbahaya sekarang bagi Islam syirkul qusur, kesyirikan yang ada dalam istana-istana, bukan syirik kubur. Allahu Akbar. Batil. Subhanallah. Ya. Jadi kata beliau, yang tak tegak dengan tauhid, la tantaliqu minhu, tidak berangkat daripada nilai-nilai tauhid, yusibuha minal inhiraf, pasti akan ditimpa penyimpangan. Lihatlah semua jemaah-jemaah dakwah macam-macam, ya, akan ditimpa penyimpangan bihasabi bu'diha min hadzal asil azim. Sejauh apa dirinya atau mereka kelompok yang daripada tauhid, sejauh itu pula lah yakni keberhasilan dari mereka, dan sedahsyat itu pula lah penyimpangan akan datang kepada mereka. Kalladzina afnau a'marahum, bagaikan orang-orang yang telah menghabiskan usia mereka fi islahi muamalatil khalqi fima bainahum, sibuk mendawahi makhluk agar memperbaiki hubungan sesama mereka. Ini adalah kebaikan, tidak kita ingkari. Tetapi masalahnya wa muamalatuhum lil khaliqi ay mu'taqaduhum fihi mujanibun li hadyi salafis salih. Selalu sibuk mengajak orang untuk berbuat kebaikan kepada sesama manusia, tapi lupa, ya, sibuk menyuruh orang agar memenuhi hak makhluk, tapi lupa hak Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingatkan orang, hak rakyat, penguasa berikan hak rakyat, penguasa berikan hak rakyat, tapi mereka lupa hak Allah Jalla wa ala. Tiap hari orang, subhanallah, demo apapun mereka yang mereka minta apa? Hanya gara-gara perkara apa? Perkara hak-hak mereka yang diabaikan. Ya atau tidak? Ayo antum jawab, ya atau tidak? Tapi adakah mereka yang peduli hak Allah yang mereka abaikan? Wallahi tidak. Banyak hak Allah yang diabaikan. Subhanallah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kuburan-kuburan dikultuskan, yang dipuja banyak. Subhanallah. Yang mereka tuntut adalah turun dari jabatan, ganti si fulan, turun dari jabatan, ganti si alan. Siapapun yang naik, bukan ini akar masalah. Akar masalahnya ada pada tauhid yang rusak. Subhanallah. Maka antum tak usah begitu heboh dengan seruan-seruan orang, ya. Dalami pelajaran tauhid, amalkan konsekuensi tauhid, pelajari agama Allah. Apa yang kita ketahui benar, amalkan. Apa yang kita ketahui salah, tinggalkan. Kata Rasulullah, da'il ammah, tinggalkan orang banyak. Subhanallah, jangan ikut-ikutan. Dalam beragama kita tak boleh ikut-ikutan. La takun kal imma'ah, jangan jadi orang ikut-ikutan. Semua orang ke barat, dia ke barat. Semua orang ke timur, dia ke timur. Tidak, tiap orang harus punya prinsip dalam hidupnya. Subhanallah. Ikutin-ikutin ini tak bagus, ya. Demikianlah ikhwatul kiram rahimakumullah, kajian kita malam hari ini kita padakan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tandai, ya. Ustaz Ferry, antum ketua kelas kitab Situ Duror, antum memberitahukan sampai di mana, nanti kita mulai dari mana lagi. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.